Oke, kita lanjutkan. Tadi, terputus karena waktunya terbatas cuma 10 menit. Jadi, seperti apa sih menentukan suatu, laju reaksi ya tentu kalau kita menentukan laju reaksi berarti kita harus menentukan, perubahan konsentrasi dari reaktan maupun, perubahan konsentrasi dari produk. Jadi inilah merupakan suatu reaktan kemudian inilah merupakan, inilah merupakan suatu, produk. Nah, ada reaksi itu yang diamati secara kasat mata, jadi bisa lihat secara langsung dengan, melihat perubahan warna yang terjadi, misalnya dari warna coklat seiring pertambahan waktu maka dia berubah menjadi, bening. Contohnya pada proses gas larutan brom direaksikan dengan asam asetat maka dia akan menghasilkan ion bromida, kemudian dia melepaskan CO2 dalam suasana asam, misalnya seperti itu. Jadi perubahannya itu hanya dilihat bisa dilihat dengan kasat mata. Kemudian ada juga perubahan itu, konsentrasi maupun produk itu dilakukan dengan menggunakan analisis secara instrumen, misalnya menggunakan gizi, menggunakan AAS, menggunakan UPPs, kemudian menggunakan IR dan sebagainya. Nah, ini dengan contoh yang sama ya, kalau menggunakan suatu UPPs atau AAS atau atomic absorption spectroscopy, jadi inilah merupakan suatu larutan sampel dengan panjang gelombang tertentu, kemudian ditembak ya dengan suatu, ini namanya lampu sebagai sumber gelombang ya, dipancarkan, kemudian melewati suatu sampel, kemudian diamati di detektor ya, kemudian dari detektor kemudian dibawa ke komputer, kemudian hasilnya nanti kita dapat peroleh. Inilah merupakan salah satu analisa ya, menggunakan analisa secara instrumen. Ya tentu konsentrasi berkurangnya dari BR2 itu adalah dia akan berbanding lurus dengan absorbasi atau tingkat penyerapan dari suatu larutan sampel terhadap panjang gelombang yang dipancarkan. Kemudian kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah konsentrasi, yang ketiga adalah luas permukaan atau ukuran partikel, kemudian yang keempat adalah katalis. Oke.